Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dadang Romansyah sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar SAK Syariah. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Dan halo teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberi kesehatan serta keberkahan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagimu ya Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi manusia, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang akuntansi sukuk berdasarkan PSAK 110. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Fajria Zakia sebagai moderator, dan kali ini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Afifah Nurul Wahidah dari Bekasi. Apa kabar, Pipeh? Alhamdulillah baik, Fajri. Halo teman-teman semuanya. Halo. Baik, setelah dari Bekasi, kita meluncur agak jauh nih ke Kalimantan Timur. Ada Bangkit Fadilah Sabil dari Kutai Kartanegara. Gimana kabar di sana, Bangkit? Alhamdulillah baik. Walaupun harus manjat tower dulu nih Fajri buat dapetin sinyal yang bagus. Baiklah, yang terpenting kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan membahas tentang obligasi syariah. Di era sekarang sering disebut dengan sukuk. Nah, sukuk adalah surat berharga yang menunjukkan hak kepemilikan atas aset perusahaan. Sukuk yang terbit ini berada di bawah fatwa DSN MUI. Menurut AAOIP, Financial Accounting Standard nomor 17 tahun 2019, sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian tidak terpisahkan atas kepemilikan aset berwujud, hak manfaat, jasa, atau kepemilikan aset proyek atau aktivitas investasi tertentu. Nah, sekarang nih kita tahu juga nih, anak milenial sekarang sedang digandrungi oleh animo investasi, ya kan? Nah, bagaimana pendapat Anda tentang ini, Bangkit? Anda sebagai pihak investor juga kan? Baik Fajri, jadi begini. Sekarang kan era digital, semua menjadi mudah diakses. Apalagi setelah meningkatnya literasi milenial tentang investasi, ditambah dengan suku mulai dijual secara online. Tentu saja hal ini menarik minat milenial. Diperkuat dengan opini dari ekonom indef, yaitu Eko Listianto, yang mengatakan bahwa investasi suku ini tergolong aman dari tingkat risikonya. Jadi, suku ini bisa jadi alternatif utama untuk investasi bagi investor pemula. Begitu, Fajri. Oke, begitu. Tapi bagaimana pandangan Anda terhadap ini, Pipeh, sebagai perwakilan dari pihak penerbit sukuk? Tentu saja hal ini kita sambut dengan positif ya. Selain kita harus tetap terus menjaga kinerja perusahaan agar selalu stabil dan juga progresif ke depannya, kita juga harus tetap mempersiapkan laporan bagi para pemangku kepentingan seperti stakeholder maupun investor ini. Oke, saya sepakat Pipeh. Tapi boleh nggak dijelasin lebih dalam lagi nih bagaimana perlakuan sukuk ini di akuntansi berdasarkan PSAK 110? Baik, sebelum kita masuk ke perlakuan akuntansinya, saya mau bahas dulu nih terkait dengan jenis sukuk yang ada di PSAK 110 ini. Dalam PSAK 110 terdapat dua jenis sukuk, yaitu sukuk ijarah dan juga sukuk mudharabah yang diatur dalam pernyataan tersebut. Ada yang tahu nggak sih apa itu sukuk ijarah dan juga sukuk mudharabah? Oke, izin menjawab ya Pipeh. Jadi sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya, menjual atau menyewakan hak manfaat suatu aset kepada pihak lain, berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa adanya pemindahan kepemilikan aset, gitu. Sedangkan sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah, di mana satu pihak berperan sebagai penyedia modal dan satu pihak lain sebagai pengelolanya. Bukan begitu, Pipeh? Iya benar ya apa yang telah dijelaskan oleh Fajri tadi. Terima kasih Fajri atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai pertanyaan Fajri terkait perlakuan akuntansi sukuk ini, sebenarnya Ikatan Akuntansi Indonesia sendiri telah mengaturnya dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 110 tentang akuntansi sukuk. Dalam perspektif penerbit, sukuk ijarah dan juga sukuk mudharabah ini nantinya akan sama-sama diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk, baik itu ijarah maupun sukuk mudharabah.
Bedanya, sukuk ijaroh ini akan diakui sebesar nilai nominal, kemudian akan disesuaikan dengan premium ataupun diskontonya. Dan juga biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Sedangkan untuk sukuk mudharabah ini diakui sebesar nilai nominal, sementara biaya transaksi akan diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Setelah pengakuan awal tersebut akan dilakukan, pada sukuk ijaroh, karena tadi kan ada penyesuaian antara diskonter dan juga premiumnya ya. Jadi jika ada akibat penyesuaian, maksudnya jika ada selisih dari akibat penyesuaian antara perbedaan nilai tercatat dan juga nilai nominal ya, maka perbedaan tersebut akan diamortisasikan secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijaroh tersebut, dan nantinya amortisasi tersebut akan diakui sebagai beban penerbitan sukuk. Nah, hal ini tentunya sedikit berbeda dengan sukuk mudharabah ya, karena kan tadi kalau di sukuk mudharabah nggak ada penyesuaian antara premium atau diskonto. Jadi yang akan diamortisasi pada sukuk mudharabah ini adalah biaya transaksinya. Amortisasi ini nantinya akan diakui sebagai beban penerbitan sukuk. Bagi hasil dari pemilik yang akan didapat dalam transaksi sukuk mudharabah ini, nantinya juga diakui sebagai pengurang dari pendapatan. Selanjutnya, dari segi pengungkapannya, hal yang harus diungkapkan entitas yang melakukan transaksi sukuk ijaroh dan sukuk mudharabah ini sedikit berbeda. Jika entitas melakukan transaksi untuk sukuk ijaroh, maka entitas perlu untuk mengungkapkan uraian tentang pernyataan utama penerbitan sukuk ijaroh dan juga penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijaroh ini. Sementara untuk sukuk mudharabah, entitas harus mengungkapkan uraian tentang persyaratan utama penerbitan sukuk mudharabah dan juga penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah ini. Untuk penyajiannya sedikit berbeda ya, soalnya kalau misalnya sukuk ijaroh ini dalam perspektif penerbit akan disajikan sebagai liabilitas secara bersih setelah adanya premium ataupun diskonto dan juga biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sedangkan untuk sukuk mudharabah nantinya kita akan disajikan sebagai dana syirkah temporer, dan juga biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah ini akan disajikan dalam aset bersih sebagai beban tangguhan. Agar lebih mengerti, saya akan menjelaskan ilustrasi tentang transaksi sukuk ijaroh dan juga sukuk mudharabah ini. Sebelumnya, ini yang sukuk ijaroh dulu ya. Jadi misalnya, perusahaan saya nih menerbitkan sukuk dengan harga 110.000. Sementara harga sukuk di pasarannya itu hanya 100.000. Berarti nanti akan ada penyesuaian nilai premium karena harga yang saya terbitkan dengan harga pasar itu lebih besar harga yang saya terbitkan. Jadi jurnalnya itu berarti kasnya 110.000, kewajiban sukuk ijarohnya 100.000, premium sukuk ijarohnya nanti 10.000. Kalau misalnya diskon berarti nanti tinggal dibalik aja ya, kan kalau misalnya premium karena lebih besar yang kita dapat berarti dia di sebelah kredit nanti, tapi kalau misalnya diskon karena kas yang kita dapat akan lebih kecil dibandingkan harga pasar berarti nanti diskonnya ada di sebelah debit. Sementara tadi beban penerbitan sukuknya kita akui misalnya dari biaya transaksinya itu ada 15.000 nih, berarti beban penerbitan sukuk ijaroh itu 15.000 pada kas 15.000 gitu. Selanjutnya, tadi kan kalau misalnya sukuk ijaroh ada penyesuaian, misalnya kalau ada selisih kan harus disesuaikan dan itu ada amortisasinya kan. Misalnya ada amortisasi selama masa akad sukuk ijaroh, kita anggap aja itu 5 tahun ya. Misalnya premium kan berarti tadi kan premiumnya 10.000, berarti 10.000 kita bagi karena garis lurus berarti kan selama setiap tahunnya sama nih amortisasinya, berarti 10.000 dibagi 5, 2.000 kan. Iya. Jadi premium sukuk ijaroh, ada beban penerbitan sukuk ijaroh itu 2.000. Atau misalnya kalau yang kita dapat diskon berarti beban penerbitan sukuk ijaroh pada diskon sukuk ijaroh sebesar 2.000 gitu. Nah, jurnal beban ijaroh ini diakui pada saat perutang. Misalnya kita ada beban untuk sukuk ijaroh ini 10.000, berarti beban ijaroh pada kewajiban beban ijaroh sebesar 10.000. Gitu. Selanjutnya, untuk sukuk mudharabah, pengakuan awal sukuk mudharabah ini sedikit berbeda karena tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya sukuk mudharabah akan diakui sebagai dana syirkah temporer, akan disajikan sebagai dana syirkah temporer. Nah, misalnya tadi kas kan nggak ada penyesuaian premium atau diskonto ya, jadi misalnya
Nah, saya nerbitin seharga 100.000. Berarti nanti kas yang akan kita terima sebesar 100.000 dan juga dana share kas temporer atau untuk sukuk mudharabahnya ini 100.000 gitu. Itu di sebelah kredit. Nah, sementara untuk pengakuan awal dan amortisasi untuk biaya transaksi selama masa sukuk ijarah, misalnya kita anggap 5 tahun juga nih untuk akal sukuk tersebut. Misalnya biaya transaksi tangguhannya, kan tadi kan biaya transaksi diakui sebagai aset tangguhan ya, beban tangguhan maksudnya diakui sebagai aset sebagai beban tangguhan. Nah, biaya transaksi tangguhannya ini 15.000, berarti nanti yang akan kita susutkan sebesar 15.000 ini. Jadi biaya transaksi tangguhan pada kas sebesar 15.000 dan juga saat diamortisasinya beban transaksi sukuk mudharabah sebesar 3.000 kan berarti 15.000 dibagi 5 kan, jadi 3.000. Beban transaksi sukuk mudharabah terhadap biaya transaksi tangguhan sebesar 3.000 gitu. Oke. Semoga bisa dimengerti ya. Bisa. Nah, bagi hasil untuk pemilik sukuk mudharabah ini kan tadi sebagai pengurang pendapatan ya. Jadi nanti distribusi bagi hasil sukuk mudharabahnya, misalnya kita bagi hasilnya untuk kita bagi hasilnya, kita dapat 5.000 misalnya. Distribusi bagi hasil sukuk mudharabah ini sebesar 5.000 pada kewajiban bagi hasil sukuk sebesar 5.000 gitu. Oke, makasih Pipe atas penjelasannya, tapi saya juga penasaran nih, bagaimana perlakuan akuntansi ini di pihak investor? Bagaimana Bang Kip? Oke, baik Pak Jai. Jadi perlakuan akuntansi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pihak penerbit ya. Masih dengan PSAK yang sama, yaitu PSAK 110. Tapi kalau di sini itu dari segi pengakuan dan pengukuran ini, yaitu entitas mengakui investasi pada suku ijarah dan suku mudharabah sebesar biaya perolehan. Di mana biaya perolehan suku ijarah dan suku mudharabah diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan suku ijarah dan biaya mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi. Jadi entitas mengakui investasi pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi pada pasar yang lazim. Nah, di sini kalau pada pihak investor ini sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada suku ijarah dan mudharabah dan pengukurannya diukur pada biaya perolehan. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi. Investasi diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dengan tujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual. Hal ini menyiratkan bahwa jika tujuan investasi suku bukan untuk memperoleh arus kas kontraktual, maka investasi suku harus diukur dengan nilai wajar. Next. Nah, di sini kalau dari segi pengungkapannya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini berdasarkan jumlah investasi. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan model usaha yang digunakan itu seperti apa? Dia harus jelas. Terus jumlah investasi yang direklasifikasikan jika ada dan penyebabnya. Kemudian yang terakhir itu ada nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. Selanjutnya ada penyajian. Penyajian ini pendapatan investasi dan beban administrasi dalam perspektif investor disajikan secara neto dalam laba rugi. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan dari saya, Fajri. Oke, bagaimana jurnal transaksinya? Nah, di sini ada contoh jurnal transaksi. Nah, kalau di investor itu di pengakuan awal dia mengakui investasi suku ijarah pada investasi suku mudharabah dan pada kas. Kalau di penerbit itu kan tadi udah dijelasin dia mengakui kas. Kalau di sini dia mengakui kasnya di kredit karena dia menginvestasikan suku dan sebagainya.
dan kemudian jurnal amortisasi. Nah, kalau biaya perolehan lebih besar dari nilai nominal, jurnalnya yaitu amortisasi selisih nilai suku dan pada investasi suku Ijaro. Nah, kalau biaya perolehan lebih kecil dari nilai nominal, jurnalnya yaitu investasi suku Ijaro pada amortisasi selisih nilai suku. Nah, selanjutnya contoh jurnal transaksi mencatat nilai wajar. Di sini contohnya bila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat, jurnalnya yaitu penyesuaian harga pasar pada keuntungan kenaikan nilai suku. Nah, kalau bila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, dia mengakuinya sebagai kerugian penurunan nilai suku pada penyesuaian harga pasar. Terima kasih Bangkit. Terima kasih juga Viva. Oke, sama-sama. Jadi seperti itu ya perlakuan akuntansi sukuk berdasarkan PSAK 110 dari perspektif penerbit dan perspektif investor yang sudah dijelaskan oleh Afifa dan Bangkit. Semoga semuanya jelas ya. Tapi bagaimana nih teman-teman? Apa ada pertanyaan? Nah, bagi teman-teman nih yang ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Silakan saja. Selanjutnya dari Pipe sama Bangkit, apa ada closing statement? Insya Allah aku cukup. Insya Allah tidak ada. Cukup. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu nih sampai di sini. Sekian dan terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan dari pemaparan tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya Fajria Zakia selaku moderator, serta teman-teman saya Afifah dan Bangkit, pamit izin undur diri. Dan jangan lupa teman-teman, stay healthy and stay awesome together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.